Perkenalkan, saya Mariam Kurnia Solihah, SPD MM, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia dari SMA Negeri 4 Garut. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan materi tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sudah kita pelajari tentang latar belakang munculnya Orde Baru, kemudian berdirinya pemerintahan, dan bagaimana kondisi negara Indonesia di masa Orde Baru. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa munculnya Orde Baru berkaitan erat dengan peristiwa G30S PKI, kemudian munculnya gejolak rakyat berupa demo pada tanggal 10 Januari 66 melalui organisasi Front Pancasila, kemudian munculnya tuntutan rakyat melalui Tritura, kemudian reaksi Presiden Soekarno atas tuntutan tersebut dengan membuat Kabinet 100 Menteri yang di dalamnya disinyalir sudah banyak para menteri yang terindikasi berhaluan komunis, sehingga kemudian melahirkan tuntutan dari beberapa panglima tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu adanya Mayor Jenderal Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud. Sehingga muncullah Super Semar, Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani 11 Maret 1966. Ini adalah dokumen Super Semar. Maret 67, Bapak Soeharto, Jenderal Soeharto diangkat menjadi PJS Presiden, dan kemudian beliau resmi menjadi Presiden tanggal 27 Maret 1968. Berdirinya pemerintah Orde Baru mencakup beberapa hal yang terjadi, yaitu penataan kehidupan politik, posisi warga Tionghoa, penataan kehidupan ekonomi, pemilihan umum, kebijakan pembangunan era Orde Baru, dan kebijakan sosial politik. Kebijakan pemerintahan, kebijakan pembangunan Orde Baru. Di bidang politik dan sosial, penataan kehidupan politik dimulai dengan pembubaran PKI dan organisasi masanya sesuai dengan tuntutan rakyat dalam Tritura. Mungkin kalian lupa, mari saya ingatkan kembali bahwa Tritura yang pertama isinya adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2. Turunkan harga. 3. Bersihkan kabinet dari PKI. Ini kabinet yang dibentuk untuk pembangunan negara. Lalu adanya budaya P4, yaitu
gerakan pendidikan tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, penyederhanaan partai politik yang sangat banyak pada masa Orde Lama, pada masa ini dilakukan fusi, sehingga ada 3 partai yang muncul pada masa Orde Baru. Yang pertama PDI, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya. Munculnya dwi-fungsi ABRI, di mana ABRI tidak hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara, tapi juga mempunyai posisi sebagai alat politik atau memiliki posisi boleh memilih dan boleh dipilih. Lalu penataan politik luar negeri. Kembali menjadi anggota PBB, lalu melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain. Ekonomi Indonesia yang pada masa demokrasi terpimpin mengalami hiperinflasi. Dilakukanlah penataan ekonomi yang pertama dengan cara melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, kerjasama luar negeri, contohnya melalui pertemuan Amsterdam dan pertemuan Tokyo. Satu yang unik pada masa Orde Baru yaitu munculnya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya, bagaimana posisi warga Tionghoa pada masa Orde Baru? Sesudah kejadian G30S PKI, warga Tionghoa mendapatkan pembatasan, yaitu tidak boleh berbahasa Mandarin, tidak merayakan Imlek, dan posisinya tetap warga negara asing atau WNA dalam KTP-nya. Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan muncullah kemudian tahun 98 era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh krisis multidimensional dan muncul reformasi, jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan perkembangan politik setelah 21 Mei 98. Krisis multidimensional dan muncul reformasi terjadi antara tahun 1997 sampai tahun 1998, meliputi krisis bidang ekonomi, sosial, dan politik. Krisis ekonomi memperlambat pembangunan ekonomi, munculnya syarat Bank Dunia, kemudian korupsi yang semakin merajalela, perekonomian yang turun sehingga 0% pada tahun 1998, sehingga memicu berbagai peristiwa berikutnya. Krisis sosial, munculnya berbagai aksi demo, misalnya dipimpin oleh kami dan Forkot. Soeharto turun dan menghapus fungsi ABRI dan melakukan reformasi. Soeharto lengser dari jabatannya pada tanggal 13 dan 14 Mei terjadi kerusuhan yang menyebabkan peristiwa Trisakti dan Semanggi, sehingga menyebabkan tekanan yang semakin kuat
Ini adalah latar belakang jatuhnya Soeharto, hingga berakhir pada pengunduran diri Soeharto 21 Mei 98. Perkembangan politik setelah 21 Mei 48, diangkatnya Habibie sebagai presiden, 22 Mei 98 dibentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, munculnya TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Lalu terjadilah sidang istimewa MPR tanggal 10-13 November 98. Inilah kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat pasca reformasi. Demikian uraian singkat dari saya. Mari anak-anakku sekalian, dari poin yang sudah Ibu terangkan barusan, mari kita membaca lebih lanjut literasi yang ada di perpustakaan dan di Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.